Oke, selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Widya dari konsultannya Jasa Marga. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang seputar jalan tol. Nanti untuk jawaban-jawabannya agak keras supaya bisa terdengar dengan aman. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dalam memenuhi undangan kami. Saya petugas dari konsultan dari Jasa Marga melakukan diskusi untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat dan pengalaman dan harapan Bapak Ibu sebagai pengguna jalan tol terhadap kualitas pelayanan dari PT Jasa Marga. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa aktif berbicara, dan dalam diskusi ini semua pembicaraan dari diskusi ini bersifat rahasia, hanya untuk kepentingan survei. Hasil dari survei ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepada pelanggan. Ya, jadi keluarin aja, nggak usah menantikan dulu. Oke, gampang saran. Iya, aku tadi sudah memperkenalkan diri. Ini dengan ibu siapa? Aku panggilannya Ibu Lisa. Ibu Lisa. Kerjaannya bisnis, rumah tangga juga. Umur 42 tahun. Kalau menggunakan jalan tol biasanya kemana? Dulu Kalau Jakarta Cikampek aku sering sih ke Bandung, ya ke Bekasi, daerah Bekasi situ keluar, Cikunir, kadang keluar juga Tambun. Tapi kalau satu weekend ini aku seringnya ke kemarin dari Ciater, Subang, Bandung, traveling, karena kita ada di sering traveling kan di satu minggu. Sekarang aku buka butik juga, maksudnya kayak tempat kok gitu ke daerah MM gitu ya, kita pasti masuk tol dari rumah. Ya. Kalau rest area mana yang jadi favorit? Kalau dari Bandung ya aku rest area yang kilometer kan itu 56 ya, yang rame-rame 57-an. Sebelumnya juga musiknya? Ya, sebelumnya juga ada. Kalau yang ke arah pulang? Ini ada pulang dari Bandung atau dari sini? Iya, dari Bandung ke sini. Oh, dari Bandung ke sini. Kalau ini kan di Bajuan lagi itu yang kedua. 1 ke 2 30 ya. Kilometer kan 42. kilometer 6 42 ya, 42 62 72 ya. Kalau sini Bapak dari? Saya dari Bekasi. Oke. Dengan Bapak siapa? Bapak Eko Kangguro. Pak Eko. Iya. Oke, Pak Eko tadi keseringnya menggunakan jalan tol ini kemana? Ke Cikarang, Kerawang, dari Bekasi, dari Jakarta. Rest area yang favorit? Tapi Yang kalau sering dikunjungi? pulangnya sih yang ini. Yang 6. Iya. Oke, kalau berangkatnya ke sana ke Kerawang? Yang sebelum Tambun itu. 19 atau 39? 19. 19 ya. Iya. Oke. Dan sebelahnya? Saya dengan Revi. Oh ya. Biasanya kemana Mas Revi? Biasanya ke kantor daerah Cibubur. Cibubur. Oh, berarti arah Jagorawi ya? Iya. Tapi kalau yang kesini pernah nggak ya sebulan? Sering. Biasanya Sering. sih ke Kerawang. Ke Kerawang. Iya. Oke. Yang favorit mana? Biasanya sih kalau karena saya sering lewat Cibubur, dia suka berhenti di rest area Cibubur. Oke. Kalau yang kesini? Kalau yang di sini yang di Cikampek. kilometer 19. Oh, 19. Iya. Nah, pulangnya ke sini? Kalau pulangnya kadang suka jarang sih, karena kan udah kecapean. Udah capek. Iya, jadi langsung aja. Ya. Langsung ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu dengan Ibu? Bu Erni. Ibu Erni. Oke, ini. Bu Erni biasanya kemana nih menggunakan jalan tol? Kadang kalau ke Sumedang, kadang Sumedang. cuma 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali. Tapi kalau kadang ke Bekasi sama ke Karawang aja kalau Oh. jalan tol sana. Tapi kalau ke arah Jakarta hampir tiap minggu ke rumah orang tua. Oh begitu. Kalau ke Kerawang sebulan 2 kali apa? Sebulan 2 sekali? kali. Sebulan 2 kali. Rest area mana yang jadi favorit? Kalau untuk arah pulang kampung sih 39 ya. Arah ke sini, arah ke sana, Arah ke sana. ke sana 39. Kalau yang ke sini? Sini paling
nggak mampir, langsung pulang. Mampir kalau mau pipis aja sih, Oh, tapi iya. mampir lah di KM berapa tuh? Yang 62 ya? Ya, dua, yang besar juga ya. Ya, oke. Dengan Ibu siapa? Siska. Ibu Siska. Ibu Siska, kalau menggunakan jalan tol biasanya kemana? Kalau jalan tol yang dekat-dekat sih yang tiap minggu itu selama antarin anak ya jalan tol yang ini yang 1.500 yang ke apa keluar Cawang gitu loh. Oke. Yang tiap minggu dia akan rutin. Kalau gitu. misalnya ada palingan yang ke Bandung gitu, rest area yang gede itu juga, nanti ke situ mulu gitu. Oh, 57 ya? Oh, Kalau pulangnya jarang ya, karena udah deket. Iya, udah deket, iya. Nah, sekarang kita mulai aja. Ketika ada pilihan antara menggunakan jalan tol dan jalan non tol, jalan biasa ya. Faktor apa yang membuat Bapak, Ibu memilih jalan tol? Untuk Bu Lisa dulu, oke. Pastinya lebih cepat ya, kita milih ke jalan tol pasti lebih cepat dan menghindari banyak gangguan ya. Mungkin misalnya artinya ya artinya gini loh, kalau kita lewat jalan biasa misalnya lewat jalur Kalimalang dari situ arahnya apa motor, sepedahan atau orang nyebrang, nah itu ya pastinya bablas saja gitu loh kita lewatin di lewat tol gitu. Tapi mungkin kalau di kalau ramai ya pastinya kalau kita mau ramai ketemu interaksi dan gampang mudah untuk itu ya biasa. Tapi sih saya lebih cenderung lewat tol gitu. Kalau Mas Levi, gimana? Biasanya sih kalau kita milih tol itu karena lebih aman ya perjalanan, karena kita jalan hanya fokus ke depan, nggak ada gangguan dari kiri kanan, biasanya kan motor atau mobil yang pertigaan itu kan bahaya biasanya kan. Atau kan jadi aman merah gitu ya. Tapi kadang kalau terlalu kadang-kadang sih saya kalau jalan tuh seneng tuh ya. Cuma kadang kalau saking lengannya efek ngantuk ya. Danger serius itu ya. Kalau kita melalui yang biasa, kita kan prepare perbandingan. Kita emang kadang-kadang kalau gini diganggu, bangun lagi. Mungkin kadang kalau kita udah terlena, aduh gila ini ngantuk gitu. Efeknya itu makanya di mobil masih ada musik dan segala macam gitu kan. Jadi harus prepare. Iya buat hiburan sih, buat hiburan. Nah, kalau Bu Eti, untuk ketika ada pilihan bepergian antara menggunakan jalan tol dan bukan jalan tol, faktor apa yang membuat Ibu memilih jalan tol? Lebih baik lewat tol, kalau lewat tol kan lebih efisien, lebih cepat. Walaupun misalkan ada macet, paling sebentar sambil padat merayap itu udah berjalan gitu. Oh, gitu. Jadi Tapi tetap milih sampai gitu Iya, ya, waktunya lebih cepat ya, lebih cepat. Bukan lebih praktis juga kan. Kalau Pak Eko gimana? Lebih nyaman aja sih Bu, emang udah biasa. Lebih nyaman mana maksudnya? Nyaman lewat jalan tol itu ya, karena udah biasa gitu loh. Dibanding kita jalan-jalan umum kan resikonya tuh banyak. Gitu. Iya, kadang ada orang nyebrang, motor, pertigaan. Ini kalau di jalan tol kan lebih enak gitu. Lebih enak, aman. lebih fokus ya. Fokus kita bisa fokus, lurus aja. Bisa ngebut. Iya, utamanya itu. Terus ini bisa ngebut. Oke, kalau Bu Sisa gimana? Tapi tergantung dulu mau pergi kemana dulu. Kalau cuma di PTP kan kadang-kadang kita suka lihat map dulu ya. Kalau ini macet nggak sih gitu ya kan, atau orang biasa aja nih lagi Malang misalnya gitu kan, suka ada pilihan alternatif kan. Kenapa nih foto lagi macet itu kan biasa aja deh, kadang suka kayak gitu kan. Nah kalau misalnya lagi dulunya longgang, ya pasti tol. Tapi lebih cepat, kalau jauh lebih cepat pasti. Oke, apakah tarif tol menjadi pertimbangan utama Bu Siska? Iya. Iya. Iya aja gimana? Apakah tarif tol menjadi pertimbangan? Ya, kalau yang sesuai sih nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kenaikan tarif juga kan, kita kan sebagai mama juga kan lumayan juga ya gitu. Banyak. Nah, kalau Pak Eko gimana? Kalau apakah tarif tol menjadi pertimbangan utama Pak Eko? Menjadi juga Bu, Hah? karena kan semua rakyat juga pengennya yang murah-murahan ya, namanya jalan tol. Lancar gitu ya. Iya lancar, apalagi perjalanan jauh kan butuh uang yang banyak. Oke. Iya, jadi ya standar-standar aja gitu. Oke, kalau Bu Erni, apakah tarif tol menjadi pertimbangan utama? Iya tentu, karena kan apa ya,
apalagi dalam ekonomi begini ya istilahnya kan uang itu sama kebutuhan gitu. Jadi jalan tol apa enggak, jadi standar aja harganya, kalau mau naik ya paling sedikit. Kalau Bu Lisa, apakah tarif tol menjadi pertimbangan? Kalau secara pribadi sih, kalau untuk perjalanan kita memang sudah tahu misalnya harga sekian, ya pasti pertimbangan. Tapi artinya gini, kalaupun nanti tol ini menaikkan, artinya kita lihat kondisi dulu ya, ekonomi lagi seperti ini atau apa. Tapi kalau saya sih cenderung saya gini, kalaupun memang sudah kenaikan, ya pertama pasti jangan terlalu signifikan dengan yang awal. Dan satu sisi kalau kita memang mau membuat kenaikan, apa yang ingin Anda berikan kepada kita semua gitu sebagai pengguna jalan tol, artinya gitu kan, kepada masyarakat yang pengguna. Apakah mungkin nanti ada layanan-layanan lebih, atau mungkin yang misalnya petugas di tiap ini, atau mungkin jalan tol yang belum harus banyak yang diperbaiki, atau gimana? Artinya harus seimbang lah, sesuai dengan ini artinya. Tapi kalau kembali lagi dengan kebijakan tol, ya saya rasa sebenarnya namanya kenaikan mau jalan tol pun apapun, pasti masyarakat yang level di masyarakat kondisi middle menengah ke bawah umumnya, mungkin kalau yang ke atas tidak peduli dengan hal itu ya. Tapi kalau untuk kita kembali lagi ke faktor atau enggak level middle masyarakat umum ke bawah, pasti keberatan Bu. Tapi kalau saya kembali lagi di level untuk ke atas, mungkin seperti bos-bos saya atasan nggak peduli dengan hal itu, karena dia tetap aja cepat, mau harga dinaikin dia nggak peduli. Kalau jadi cepat itu ya. Tapi kalau untuk mungkin maaf ya kayak sepeda atau apa yang, dan itu menjadikan suatu layanan yang tiap hari, yang pagi sore dia menghitung. Tapi kalau mungkin saya secara pribadi, saya sekarangnya agak jarang-jarang, mungkin karena di weekend atau mungkin seminggu 3 kali. Tapi ini tergantung ya, ini saya nggak terlalu gitu loh, naik apa yang misalnya naik cuma sedikit. Tapi kalau memang untuk faktor yang untuk tiap hari itu yang akan menjadi benar-benar pertimbangan, karena kita tiap hari pagi sore, nah itu pasti bebannya akan berat gitu loh. Kalau Mas Kafi gimana? Kalau bagi saya sih untuk tarif tol untuk saat ini sih masih wajar ya, karena kan untuk saya pergi ke kantor juga paling sering banget lewat tol. Tapi untuk trek-trek yang jauh itu sebenarnya lebih disesuaikan aja untuk harga tolnya. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita jarak dekat sama jarak jauh kan, kadang tarif tol sekarang semuanya modelnya flat ya kan. Jadi mau jauh mau dekat bayarnya sama. Nah harusnya lebih ada penyesuaian, karena kita masuk tol itu tidak selalu dari ujung ke ujung gitu loh. Tidak selalu untuk trayek jauh. Jadi kalau untuk trayek pendek itu harus ada penyesuaian aja lah untuk harganya gitu, lebih dimurahkan atau bagaimana gitu. Oke, Pak. Bentar Ibu, ini video saya nyala apa enggak ya? Udah. Oke, lanjut lagi. Silakan minum, silakan dicemil-cemil. Oke, Nah, selanjutnya, jika terjadi kenaikan tarif tol, bagaimana pendapat Bapak, Ibu? Apakah hal ini akan mempengaruhi Bapak Ibu dalam memutuskan untuk menggunakan jalan tol atau tidak? Nah, dalam kondisi apa Bapak Ibu bisa menerima terjadinya kenaikan tol? Dari Bu Lisa. Kalau dibilang naik, pastinya kita maunya nggak naik. Tapi kalau memang naik, karena saya butuh ya, kadang yang mau kita kan pasti carinya cepet ya, yang mau nggak mau ya pasti tetap di jalan tol artinya gitu. Tapi kita sebagai warga masyarakat sih ya untuk saat ini jangan dinaikkan dulu lah. Kalau dinaikkan jangan terlalu signifikan, mengagetkan masyarakat gitu artinya. Tapi kalau untuk pilihan tetap mau pakai jalan tol, ya saya harus tetap pakai jalan tol, karena kita memang mau nggak mau kita benar. Saya ke Bandung, saya nggak mungkin dong saya kalau ke Bandung pakai jalan biasa itu kan istilahnya waktu juga buang waktu juga. Menurut saya buang waktu adalah buang biaya juga, time is money gitu, ibaratnya ketemu orang segala macam kan. Mau nggak mau ya saya terima gitu. Tapi saya minta lagi ke jasa marga, perlu fasilitas lainnya tuh ditingkatkan gitu. Mungkin kayak transportasi lalu lintasnya atau petugas-petugas daerah. Kalau kita misalnya pasti gini, kadang gini, saya pernah tuh jalan tol, misalkan saya waktu itu saya udah lama sih kejadiannya, waktu mau kemana ya, pokoknya saya tuh mogok mobil karena hujan.
itu biar itu datangnya mungkin saya udah kayak mau nangis kali itu kelamaan banget karena mungkin ya saya nggak tahu lah karena teknis apa segala macam. Tapi dari sisi itulah gitu maksud saya ya jangan gitu dong. Memang sih alasannya karena faktor cuaca dan segala macam. Tapi artinya ya gitu saya agak kecewa juga gitu loh. Udah bayar gitu satu. Terus kalau misalkan nanti misalnya ada beberapa kondisi, namanya kan kalau jalan suka nggak apalagi malam ya mbak ya, kalau malam bu ya tiba-tiba lagi nyetir, saat kita mau naikkan biaya tol, tolong dicek lagi gitu loh jalan-jalan tolnya yang lubang-lubang gitu loh, karena mobil tuh ketika kita kena bus itu biaya reparasinya lumayan ibu ya. Pernah itu saya zaman dulu juga mungkin berapa 10 tahun lalu apa kayak patah karena di jalan emang dia dalam perbaikan gitu loh. Cuma dia mungkin belum memasang segitiga begitu. Lumayan itu. Jadi aduh kayaknya kita udah lewat tol gini gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi pelayanannya ya diperbaiki lagi. Nggak apa-apa tolnya naik. Kalau saya gini, kalau dibilang kayak gini lah, kayak bensin naik kayak gitu. Mau nggak dari sini naik? Saya nggak mau, tapi pemerintah tetap menaikkan, ya saya pasti tetap terima kan? Karena kenapa? Kebutuhan saya naik motor, naik mobil, butuh bensin. Ya mau nggak mau dinaikin kita yang terima, tapi kita mau nolak seperti apa? Kita mintanya ya udah pelayanannya dong dinaikkan, tingkatkan. Artinya juga saya secara pribadi kalau mau nggak apa-apa, ya dibilang saya nolak, apakah itu bisa menjadikan itu artinya tidak naik gitu loh maksudnya. Tapi kan pasti butuh biaya operasional juga, mungkin jasa marga dan lain-lainnya untuk meningkatkan pelayanan kan. Itu jangan terlalu besar gitu naiknya. Kalau misalnya Bu Lisa, oke nggak apa-apa naik istilahnya ya. Ya naik tapi kan jangan terlalu besar. Berarti kan misalnya 5.000 ya paling naik jadi 1.000 gitu, 6.000 jangan 2 kali lipat misalkan gitu. Nah Ibu bisa menerima terjadinya kenaikan tarif tol itu saat ini boleh naik atau kapan gitu? Jangan naik dulu lah kalau kondisi kayak gini. Jangan kondisi kayak gini. Jangan. Antara Normal, new normal. Tunggu pandemiknya. Oh iya, pastinya itu akan polemik banget ya. Artinya kita kayak udah di ini saya bicara posisi dengan faktor misalkan saya gitu. Mungkin kalau untuk level-level atas yang mungkin gaji udah ratusan juta itu tutup mata ya. Tapi untuk kita yang tiap hari pakai, bagi kita harus ngantar sesuatu barang yang kita butuh, harus gaji karyawan maksudnya orang, ya itu akan menjadi pertimbangan karena kita ngitungnya bukan hari itu. Hitungnya per bulan tiba-tiba kenaikan ya operasional kita naik gitu ya. Biasanya udah Iya kita bagi otomatis nanti mempengaruhi harga yang lain otomatis. Karena itu dia kalau cuma sekali-kali saya cuma traveling, saya sih gak ada masalah gitu loh. Nanti untuk beberapa faktor agenda tertentu, untuk orang-orang tertentu yang udah punya rutinitas, apalagi mereka punya usaha dagang dan apapun, itu jadi pertimbangan banget pastinya kan ngaruh. Efeknya akan ngaruh ke barang-barang penjualan naiknya itu karena rutin pagi sore tiap hari gitu loh, itu faktor banget gitu loh. Itu aja sih ya. Nah kalau Bu Siska gimana pendapatnya jika terjadi kenaikan tarif tol? Ya, kalau bisa jangan naik. Jangan naik. Tapi kalau harus naik Ya mau nggak mau ribut ya, kita nggak bisa ngomong enggak gitu. Nah, itu apakah hal ini akan mempengaruhi Ibu? Pastinya ngaruh. Mempengaruhi bukan pengeluaran ya, tapi dalam menggunakan jalan tol. Nanti akhirnya kita naik jadi naik. Kita tetap jalan ya tergantung dulu ya, karena kita tol itu ada kayak beca kayu ya, tapi kalau beca kayu itu kan mahal ya. Kita bilangnya dipertimbangkan kan gitu loh. Tinggal lewat jalan bawah sama-sama lancar kok gitu ya kan. Kecuali kalau bawah itu macet banget, mau nggak mau pasti menggunakan dengan tol yang tarif mahal. Mau nggak mau pasti bayar gitu loh, karena kita butuh gitu. Tapi kalau misalnya ada pilihan di bawahnya lancar, kita nggak bakal pakai tol pastinya gitu loh. Kalau sama lancar kan punya bawah aja gitu. Maksudnya lihat kita mau pergi kemana gitu. Iya, dan pergi keluar dulu. Kalau keluar kota ya kita mau ngomong ya memang harus pakai tol. Jaraknya jauh. Iya, Bandung. Daripada kita milih aktivitas Saya lain. naik 10.000. Saya daripada saya ini daripada saya jauh bayar misalnya 50.000, 60 naikannya 10.000. Udah lewat tol aja gitu ya. Jadi kadang-kadang suatu urusan ditanya
Tapi ya akhirnya baik lagi ya mau nggak mau ya kita tetap Iya, mau nggak mau. Jadi mau nggak mau. Kita kan males lampu merah. Iya. perbedaan jam waktu kan ngaruh. Gimana Bu Yanti? Kalau agennya tidak jika terjadi kenaikan tarif tol? Ya tetap harus, kalau tetap harus naik ya kita tetap lewat karena kita butuh gitu loh. Iya. Tapi frekuensi penggunaan jalan tolnya mungkin berkurang gitu. Misalnya tadinya pergi seminggu sekali, sekarang tolnya naik jadi tadi sebulan sekali gitu. Mungkin kalau jarak jauh mungkin Bisa ya. ya. Tapi kalau yang untuk aktivitas rutinitas pekerjaannya tetap lewat, iya. harus lewat tol, Lewat tol. mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau. Kalau Mas Raffi gimana? Kalau untuk tarif tol bakal naik itu sebenarnya sih kalau saya sih tidak setuju ya. Ya. Tapi balik lagi dengan fasilitas tol yang sekarang, karena kan jalur tol itu jalannya enak, tidak mutar-mutar. Jadi sebenarnya kalau naiknya sesuai dengan pembangunan saat ini sebenarnya tidak masalah juga sih. Oke. Dan kalau Pak Eko gimana? Jika terjadi kenaikan tarif tol, bagaimana pendapat Bapak? Apakah akan mempengaruhi dalam memutuskan untuk menggunakan jalan tol atau enggak? Tentu mempengaruhi Bu. Iya, karena Jadi jarang lewat tol, jadi nantinya. Kalau misalnya naik. kalau kita sih pasti tetap lewat tol karena kebutuhan juga kan menghindari macet satu. Tapi untuk saat pandemi seperti ini nih berat juga. Jangan dulu naik. Gitu. Jangan dulu nih kalau bisa. Karena Ya. kita sering juga buat aktivitas lewat tol. Iya. Nah, aku mau tanya nih kira-kira kalau akhirnya naik, Iya. kalau naiknya 5.000, setuju atau enggak? Jadi itu Pak. Dari Iya. dari tahun mana dulu? Iya. Gitu. Kalau misalnya kalau saya tahun 1.500 terus tiba-tiba misalnya naiknya 5.000 ya enggak gede ya. Drastis, Terus misalnya dari 25.000 misalnya Naik. jadi 28,29 ya nggak terlalu berat ya. Standar Tapi lah. kan dari 1.500 Tiba-tiba naik. naiknya jadi 20.000 kan jadi 100% itu. Iya. 100% doang gitu loh. Jadi naik kalau akhirnya sekarang dalam waktu dekat naik, tapi boleh-boleh aja, cuman jaraknya ya. Kalau jarak yang dekat nggak usah naik. Iya. Kalau yang jarak jauh Ya kalau boleh. tidak Tinggal kembali sih. Artinya naiknya gini loh Bu. jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Kilometer keberapa misalnya dari kilometer misalkan ini kita arah dari timur barat ke Jakarta Tol Cikampek misalkan itu tol Pendegore Barat misalkan itu 1.500 dari sini sini 2.000 boleh. naik dari 2.000 itu dari saya ini misalnya biasa di sini 5.000 naik jadi 6.000 jangan diflatin 5.000 kasihan yang saya cuman kasihan yang dekat yang deket kok yang ini jauh naiknya 5.000 ini naiknya 5.000 kan gitu berarti ya jadi kalau treknya pendek atau dalam kota persentase aja better persentase Nah, kalau persen gitu. ada misalnya 5% semuanya 5%. gitu misalkan bisa Jangan diterima diflatin naik. berapa persen? bisa jadi kecilnya 5% maksimal ya 10 misalnya 5.000 berarti kalau 10% dapat 10% 20% kan Ya, 20% boleh ya. Paling tinggi itu ya kayak di 20%. 20% Oh, baik. Kalau bisa 20% kalau ke Bandung lumayan juga. Lumayan. makanya prosentase tapi berdasarkan skala jalur Jaraknya. jarak. Jarak. Nah, artinya gini, kalau misalnya ini jangan ini jalur tol Cikampek, ini katakanlah ini 20%. Iya. Sementara ini kecil udah mahal 25.000. Iya. Ini jangan 20%, 20 misalnya ini 15, 10 atau 5%. Artinya panjang jangan lebih naik lagi gitu loh maksud saya, karena kan di penggunanya lebih banyak. Artinya gini, kalau kita beli 2 fir, makin banyak kita beli, makin murah, bener kan? Iya. Kalau kita cuma beli 1, harganya 5.000, saya beli 2, harganya menjadi 9.000, ada potongan 1.000. Seperti jalan tol seperti itu juga dalam kenaikan, artinya yang pengguna jarak jauh, yang mau bisa harganya lebih dimurahkan lagi gitu loh. Naik tapi jangan lebih naik gitu. Ya kalau bisa sih jangan naik. Tetap ya, jangan naik Iya, ya. Soalnya nggak ada perbedaan naik
kalau naik dapat apa, sama-sama macet juga ibaratnya gitu loh. Kalau misalnya naik ada perubahan, oh iya naik jelas jalannya bisa diperlebar atau diapain atau jalannya jadi bagus, ya itu nggak apa-apa gitu. Iya, karena itu ada perubahan kan sama juga apa yang dinaikin dari perubahan tuh, jalanan masih bolong-bolong misalnya kayak gitu, kayaknya kita malam lampu misalnya kurang pencahayaan gitu, kurang apa gitu. Nah, oke. Secara umum dari pelayanan jalan tol yang biasa Bapak Ibu lalui, apa yang menurut Bapak Ibu sudah bagus dan apa yang masih harus diperbaiki? Ini mengenai ruas jalan tol yang sering dilalui. Ke Pak Eko dulu. Secara umum dari pelayanan jalan tol yang biasa Bapak lalui, apa yang menurut Bapak sudah bagus dan apa yang masih harus diperbaiki? Kalau yang harus diperbaiki sih yang setupnya itu, Bu. Truk. Oh, nggak keluar. Iya, kadang keluar tapi langsung cepat langsung jatuh. Iya. Oke. Sering banget saya kejadian Jadi agak seperti itu. susah ngambil Agak susah. jalannya. Kita mau ngambil dia udah jatuh duluan. Oh. Tapi secara kelebihannya bagus, kita ini udah cepat. Tapi dia terlalu cepat, sekarang jatuh langsung nyelos. Oh. Apa kalau jalannya atau apa? Kalau jalannya udah maksimal bagus. Sudah ya. Yang harus diperbaiki hanya itu aja. Iya, kalau menurut saya. Kayaknya ini ya apa namanya pengalaman remesnya nggak dibayar ya. Karena Ngomongin seruk ya? Iya. Gimana untuk langsung ini yang rusak? Rembes. Kita belum, makanya kita suka komplain juga sih, ini tuh nggak kuat sih. Iya, Terus habis itu saya juga komplain di situ. Karena hitungannya kan per tiap hari dikumpulin lumayan gue kan, bukan nilai 7.500. Karena jaga kebersihan juga, kasihan tuang Pagi sorenya gitu. Kan. nah, kalau Mas Raffi gimana? Sebenarnya sih kalau untuk jalanan sekarang udah bagus ya. Hanya yang perlu diperbaikin itu seperti petunjuk arah sama Rambu-rambu ya? ya rambu-rambu lalu lintas. Rambunya kurang gimana? Karena sebenarnya sih rambu-rambu sekarang udah banyak, udah jelas kan, tapi sudah sebagian udah ada yang buram, udah ada yang rusak. Jadi kadang kita kayak misalnya petunjuk arah mau ke Cibubur atau kemana, itu kadang tulisannya itu nggak jelas. Jadi kadang suka kebablasan kalau orang baru kayak gitu. Sebenarnya sih rambu-rambunya sih. Rambu-rambunya itu diperbarui lagi Ya, tulisannya. sama marka jalannya. Karena kan pelebaran jalan makin gencar kan di semua tol kan. Tapi marka jalannya kadang belum dibikin. Jadi kadang menyulitkan kita gitu lah. Ada mobil dari kiri masuk ke lewat mana gitu lah. Gitu. Jadi marka jalannya harusnya lebih dijelaskan lagi gitu lah. Nah, kalau Bu Erli gimana? Untuk secara umum dari pelayanan jalan tol yang biasa Ibu lalui itu apa sih yang menurut Ibu sudah bagus dan apa yang harus diperbaiki? Iya sudah bagus sih, tapi terkadang yang saya alami pernah orang pengguna jalan tapi saldonya habis gitu loh. Tapi kan belakang belum tentu mau ngasih pinjam gitu. Jadi Cuman saran aku ya mereka harusnya punya dua lah, jadi yang satu ada stok. nah, itu pribadi Gimana sih? jadi ya Ada tugasnya. Kayak dulu juga kan nggak ada yang mengambil nggak ada kan ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Iya, Sekarang udah nggak ada. Jadi maksudnya Bu Edi kalau habis kita misalnya beli saldo di dalam itu ya. ada gitu. Iya, itu kalau bisa. Dulu kan pernah satu ada ya, satu gardu khusus ya, yang khusus ada isi ulang. Sekarang kan udah nggak ada. Kalau dulu kan ada ya satu di ujung sana gitu. Sekarang udah nggak ada. Kayak dulu aku pernah males bawa mobil, akhirnya aku naik bus nggak ada. Untung saya punya, saya pakai punya saya aja sampai supir bus tuh minjem punya saya. Aku bilang nggak apa-apa lah gitu. Nah, kalau Bu Siska gimana pendapatnya tentang secara umum dari Karena ada petugasnya, karena saya juga pribadi kan pernah kan lupa bawa apa tuh saldonya tidak cukup gitu kan, bingung kan, aduh kemana nih, ditin nggak ada petugas sama sekali, mau nggak mau jadi saya turun ke belakang minta sama orang yang belakang saya daripada saya macet kan, tapi setidaknya itu aturan
petugasnya tuh ada. Jadi kalau mereka Bantuan, ya. itu langsung bantuan gitu Harus loh. ada bantuan. Kalau Bu Lisa, saya Banyak sih, saya pribadi banyak sih. Pertama itu stroke, tapi kalau saya orangnya emang agak ortopedi sih. Saya ke belakang, kan saya kasih duit aja lebih, jadi saya kasih duit lebih loh, tolong ya gitu. Tapi belalanya kalau lagi nggak ada, kenapa gini maksud saya memang ini teknologi tapi makin canggih, tapi maksud saya minimal tapi tetap dong ada petugas. Saya setuju harus ada petugasnya. Terus yang kedua yang masalah mobil derek juga ya, kayaknya suka ada mobil derek liar atau apa saya nggak tahu itu dan lama datang gitu ya. Itu pernah kejadian karena kita namanya mobil pernah aja kejadian ada apa. Terus mengenai penerangan kalau lampu kalau malam tuh kadang suka ada yang mati ya. Oke, Ada yang mati-mati aja gitu ya. Mungkin alhamdulillah sih mata saya masih bagus gitu, tapi ada beberapa orang jalurnya kan agak udah merawang gitu beda. Terus satu lagi karena ini baru itu kemarin sih saya nyoba pas lagi ke Ciater Subang itu lewat jalan tol layang. Ternyata itu memang sangat membantu ya. Tapi ternyata tekanan itu ngaruh ya. Jadi kalau saya di bawah, misalnya saya kecepatannya 120, mobil saya akan turun pas lagi ke mobil yang agak besar SRT gitu, enak gitu, landai. Ketika saya masuk atas, kayak kita coba kan kita masih gratis tuh kan di atas jalur tol lain, lumayan panjang juga 36-an ya, 30 kilometeran kan, kalau itu kan 76 separuhnya. Satu, aku pertama kan, hah ini panjang banget ini kalau pipis gimana ya gitu loh. Saya bilang, ya jadi ada risiko juga ya gitu ya. Terus kalau mobil mogok macet aduh gimana kayaknya agak sedikit kenapa sih kamu itu kan panjang yang ada inilah saya agak sedikit ini juga nggak ada ragu-ragunya ada itu ternyata mobil itu melayang ya. Karena mungkin tekanan udara jadi kita nggak bisa ngebut jadi ya jalan emang itu jalan mobil kecil jadi sama mobil 100 agak kayak mau jatuh maksudnya saya agak sedikit ternyata beda ya jalan tol. Jadi maksudnya sini artinya sebagai itu jalan baru dan itu sebagai mungkin saat ini jadi tol terpanjang layang ya untuk di saat ini ada informasi di atas gitu loh, tolong tekanannya tidak beli karena akan hati-hati berbahaya atau apa ada kayak peringatan reklame apalah bentuknya di situ di awal, tapi di awal gitu loh, jangan pas di tengah-tengah. Terus ada saya suka lihat lagi dalam pas lagi naik di atas tuh ada tulisan gini CCTV tidak boleh melebihi dari berapa kilometer 60 atau 70 saya lupa, pokoknya tidak boleh dari kecepatan seperti itu. Terus saya mikir gini, nah kita kan navigator, masa saya navigator 60 km ini kayak lewat biasa ya. Saya suka gitu sih kadang lah saya navigator katanya kalau enggak nanti dikena apa sih ada biaya atau apa lah kan kedepannya katanya saya lihat sih masa harus begini. Terus gimana kita bisa tahu, kadang kita kan namanya lewat tol ngegas ya, kita juga ngegas melihat kondisi depan ya. Lewat tol tapi dibatasi cuma 60 ya, mendingan saya ke bawah aja deh kalau gitu, saya nggak ada CCTV-nya yang bisa saya ngebut sama kosong kan. Itu dia sih, teman hati-hati aja itu jalan layang suhu tekanan udara itu ngaruh banget antara atas dan bawah. Melayang sih karena kan dia karena saya baru nih lowong gitu. Apalagi angin. Nah gitu kalau bisa sih karena kini agak sedikit dinaikin ya, kayaknya saya agak takut juga deh. Kayak terlalu pendek ya, kayak terlalu pendek gitu loh. Kita biasa ya, padahal kalau kita ya segini, itu segini ya, masa sih? Saya tuh kayaknya rasanya gitu ya, kayak mobil gitu. Jadi kalau saya mau melewati, kalau misalnya agak nyepot gitu, saya takut kayak melewatin aja gitu. Apa nih perasaan kayak aja sih, cuman enak cepat tapi itu kenapa ya kan disitu dilarang mobil golongan 2, 3 yang gede-gede itu masuk. Saya kemarin ada mobil truk masuk loh, kok bisa gitu loh maksud saya. Apa itu masih baru ya? Masih baru, tapi sebenarnya memang nggak boleh kan harusnya kan? Di depannya suka ada ini yang pengukur Itu rusak, itu kan rusak. Saya kemarin terus ini kalau mobil truk kok ada mobil truk? Mungkin karena belum bayar kali ya. Tapi kita ke depannya kalau bukan bayar, maksudnya gini, kalau ada yang kiting-kiting seperti ini, kalau depannya seperti kalau berbayar pasti udah ketahuan ya. Tapi kalau berbayar nanti pasti dibatasin ya. Dibatasin. Nanti kan ada CCTV ya, mungkin kan nanti pasti akan dilihat gitu. Mungkin apa ukuran ininya agak Terus turun. kalau perbaikan jalan jangan lama dong gitu loh, maksud saya cepat gitu loh, selalu lubang gitu. Saya kayaknya jadi ngaruh loh macet temangganya aja apa tiba-tiba gini loh, kita kan nggak tahu ada perbaikan jalan udah di mana tiba-tiba harus begini, misalnya di mobil
gitu kan, ruas jalan gitu. Kalau di mobil tuh hati-hati itu kan Iya. kok bikin kaget gitu loh saya. Harusnya dikasih tahunya tuh jangan kayak ngagetin gitu loh, agak Jadi raminya tuh makin panjang gitu kan. Mobil itu kan jalan tolnya dalam keadaan posisi kata kabut ya, bukan jalan tol biasa. Jadi kayak apalagi kita kalau udah malam apa aduh terus geser lagi set itu tuh kayak ngagetin aja. Kalau lagi dalam masa-masa perbaikan lah gitu. Iya, itu apa namanya, jangan mepet-mepet. Oh, ngepot gitu juga ini ke sini gitu takut. Oke, nah bagaimana kepuasan Bapak Ibu terhadap kualitas jalan atau konstruksi jalan dari jalan tol yang sering Bapak Ibu gunakan? Jika ada yang tidak puas, mohon diungkapkan aja. Jangan tulisan dulu. Nanti mereka kebagian. Mas Rafi coba gimana? Kalau bagaimana kepuasan Mas Rafi terhadap kualitas jalan atau konstruksi jalan dari jalan tol yang sering digunakan? Kalau untuk kepuasan sih, kalau untuk nilai sih paling 7 ya, karena kan seperti rambu lalu lintas yang masih tidak ada, kadang rusak dan perbaikannya juga lama. Jadi kalau untuk kepuasan sih lumayan puas sih. Puasanya. Iya, puas aja. Kalau Bu Erti? Ya cukup puas juga sih. Nah, cuman kadang jalan yang bergelombang diratakan gitu supaya tidak Diperbaiki lagi. Yang bergelombang. Oke. Kalau Bu Siska? Cukup puasnya di mana? Tapi dia jalan juga itu dia diperbaiki sampai yang kalau misalnya kita lagi mau berhenti pinggiran jalan tuh kalau misalnya lagi bahu jalan kalau lagi darurat tuh kalau misalnya anak mau pipis segala macam gitu kan ya serem ya, kadang-kadang tuh gitu loh jalannya, terus kadang-kadang bis juga suka lewat dari situ, jadi itu kayaknya nggak aman ya kalau kita berhenti di situ gitu loh. Kan memang kalau di bahu jalan Nggak boleh ya. Ya tapi kalau misalnya lagi darurat banget kan gitu loh, kan kita masih berhenti gitu kan. Serem kayak gitu. Maksudnya dibuat nggak nyaman, jadi dia kita Oh, sengaja ya. Sekarang kita berarti tetap di rest area. Karena jauh lah rest area, nah juga orang muntah atau apa gitu kan, atau mogok gitu loh. Terus kalau kita bikin itu udah terlalu yang cucuk gitu loh, bikin pusing kepala kan, macam-macam gitu kadang-kadang. Oke. Nah, kalau Pak Eko gimana? Menurut Bapak bagaimana kepuasan terhadap kualitas jalan atau konstruksi jalan dari? Sudah sangat puas Bu, apalagi ada yang jembatan layang tol layang baru itu tuh udah nyaman banget, saya pernah lewat situ. Ya udah nyaman, penerangannya juga. Tapi kalau untuk ketidakpuasannya sih jalan yang bergelombang aja Bu. Bergelombang. Iya, sering tuh saya di Cikarang, Cikarang arah ke Kerawang. Sering banyak yang jalan yang lubangnya juga ada. Itu putus-putus jalan itu. Iya. Kalau Bu Lisa gimana? Ya itu jalan. Tapi saya jujur ya kalau saya membandingkan dengan tol Jagorawi itu kayak struktur aspalnya itu Jagorawi sama Cikampek tuh memang Jagorawi lebih halus ya, lebih smooth gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Saya pengen sih kayak gitu saya pengennya. Tapi secara overall bagus, 80% lah saya udah nyaman. Cuman emang tadi kalau yang jalan layang itu putus-putusnya berasa ya. Nyambungnya itu. Sambungannya itu kayak deg gitu lah. Ya dedeknya beda. Ya kalau lihat ngebut kali dari TKJ. Ngantuk gitu. Iya. Nah kalau masuk lagi, kalau itu misalnya masuk konstruksi tol, maksudnya gini, ngomongin lagi dengan tadi kembali lagi yang tadi berhenti rest area. Nah, saya tahu rest area di sini karena suka lupa kilometer berapa gitu ya. Lewat ya. Maksudnya gini, kilometer berapa ini ya lupa ya, rest area kita di kilometer berapa, tapi saya tahu ada rest area di sini gitu. Boleh nggak di awal kita masuk tol Cikampek entah dari barat atau dari timur, informasi rest area ada di KM misalnya 56, jadi kita reminder, jadi oh ya kita berhenti di sini aja gitu, bisa nggak begitu? Jadi kita bisa ancang-ancang gitu loh Bu, karena kalau kita udah deket kanan tiba-tiba kita mau ke kiri ternyata rest area sini agak susah ya. Saya mau lewatin susah karena saya nggak suka lupa. Ya ternyata ya saya udah di 3, maksudnya lupa ambil jalur kiri, maksudnya boleh nggak diinfoin agak jauh. Kilo rest area kilometer ini ada rest area di kilometer ini atau nggak udah ada misalnya 500 meter ada rest area 52. kalau 500 meter dalam keadaan ngebut itu cepat loh Bu. Ini ya Terlalu dekat loh. Jadi kecil. Kalau kita lagi posisi
kiri kanan Bu, apalagi dalam kondisi kodan cepat, kita nggak bisa ngebas begini tuh nggak bisa, pasti akan kelewat. Saya sih pernah beberapa kali mau kesini kelewat gitu, jadi maksudnya ya kelewatan gitu loh. Artinya di kilometer berapa ya gitu, kayak gini Bu, kayak tol masuk tol atas nih kayak kemarin. Ini mana sih atas? Di mana ya gitu loh. Saya masih harus buka Google dulu. Kok nggak naik ya? Jadi saya bingung. Ini kanan atau kiri? Coba kalau dari awal udah Anda masuk akan tol layang di kilometer segini. Itu nggak ada informasi di depan. Itu nanti kalau informasi semacam kayak gitu tuh harusnya adanya di mana, atau pas masuk dari Cikampek masuk. Pokoknya di setiap pintu masuk aja, setiap kita masuk tol Kalau sebelumnya ya kalau bisa. masuk tol Cikampek di awal ada informasi gitu loh, informasi di awal, oh ini ada masuk di sini, rambunya di rambunya yang kayak oh ini kilometer ada kilometer, maksudnya jalan raya akan masuk di kilometer sekian, jadi udah siap-siap gitu loh Bu. Oh kita nggak kelewat, kemarin sih mau kelewatan, mau naik ke sebelah kiri, naik ke atas gitu. Jadi masih nerawang gitu. Sering kelewatan ke rest area. Sering, karena saya suka ngebut kalian. Kelewatan lagi ngambil kanan terus, karena saya suka posisi kanan gitu loh. Mendahuluin, kita kan mendahului terus. Ya, kalau yang di tengah kan memang untuk Kan ya, jadi lambat jalannya. Oke. Nah, bagaimana kepuasan Bapak Ibu terhadap pelayanan lalu lintas terkait pengaturan ketika terjadi kemacetan, pengaturan ketika terjadi antrian di pintu tol, keberadaan petugas patroli dan mobil derek di jalan tol yang sering Bapak Ibu gunakan? Mas Raffi dulu. Bagaimana kepuasan Mas Raffi terhadap pelayanan lalu lintas terkait itu kemacetan, terjadi antrian di pintu tol, keberadaan petugas patroli dan mobil derek, itu gimana? Sudah puas atau belum? Kalau untuk kualitas seperti mobil derek sama petugas saat jalan macet itu sih udah cukup bagus ya, puas lah. Tapi saat di pintu gerbang tolnya itu, kalau misalnya terjadi kemacetan, itu pegawainya itu kadang sangat sedikit. Bahkan kadang kalau misalnya kayak di Cikarang Utara itu kan pintu tolnya banyak tuh, belasan pintu tol. Itu kadang petugasnya hanya 2 gitu loh. Sedangkan kita sebagai pengemudi itu banyak masalah, kayak misalnya saldo kurang sama, atau misalnya ban tiba-tiba pecah. Jadi untuk yang mengatur itu sangat sedikit, harusnya diperbanyak aja sih. Gitu. Ya. Nah, kalau Bu Erni gimana? Kalau untuk kepuasan terhadap pelayanan lalu lintas, apakah sudah puas? Ya sudah puas juga sih, tapi bagus juga yang kalau menghindari kemacetan kan ada yang namanya lawan arus sih kalau pagi tuh. Kalau saya mau ke Jakarta tuh, itu bagus juga sih, cuman ada jamnya ya, jam tertentu, jam sibuk besok. Kalau bisa ditambah lah kadang jamnya gitu. Oh, kalau untuk jam sibuk dibuka harus jalan lagi gitu atau gimana? Ya maksudnya kalau misalkan banyak dibuka lagi, kalau misalnya pintu tolnya atau ruas jalan? Ruas jalannya, karena kan lawan arus itu kan yang jadi buka tutup kan, itu bagus juga sih. Karena beda waktu kalau untuk syuting itu betul kalau terjadi kemacetan ya. Nah, kalau Pak Eko gimana Pak? Sudah puas terhadap pelayanan lalu lintas ketika terjadi kemacetan atau antrian di pintu tol itu, atau kalau saya pribadi cukup puas, karena situ juga udah ada yang ngatur semua arah jalannya, kita harus kemana sini. Tapi yang dari macet belakangnya itu yang pas pintu tolnya itu Bu, situ tuh harus pengennya tuh enaknya tuh ditambahin orang aja, petugasnya ditambah. Tertipan sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi biar tertib gitu. Ke belakangnya kan kadang kan numpuk banget tuh pas pintu tol. Kalau Bu Lisa gimana? Boleh. Bu Siska dulu. Oke. Bagaimana kepuasan Ibu? Kalau saya kurang puas, soalnya kalau untuk soalnya kan ada pernah cerita juga gitu, mobil mogok, terus untuk menghubungi jasa tanda kan bingung ya, itu kemana, susah gitu kan, terus lama banget sampai saya berhentiin orang gitu loh, kayak gitu. Jadi pengennya call centernya ada Bu? call centernya yang
14.048 ya. Kadang-kadang suka susah itu Lama. lama angkatnya lama. Pokoknya lama untuk berbicara dengan orang itu lama, nggak langsung gitu loh. Nah itu kadang-kadang jadi habis. kita memberanikan diri untuk berhentiin orang. Kadang-kadang cewek-cewek itu kan kadang-kadang aduh gimana nih mau apa mobil kempes kan gitu loh, mau minta tolong ke siapa, dan petugas jasa marga itu jangan lewat gitu loh. Pengennya sering-sering lewat aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bawa atau apa tuh langsung diinin. Standby mungkin ya. Standby iya, jadi susah gitu ngomongnya tuh. Karena sih kejadian yang pribadi kayak begitu. Sebenarnya kalau lalu lintasnya sih udah puas, cuman tugas patrolinya yang Iya. Nah, Bu Lisa bagaimana pendapatnya? Saya sih lebih ke SDM ya, maksudnya yaitu kalau untuk lalu lintas sudah bagus lah semuanya ya. Cuman lebih ke SDM, artinya ditambah lah patroli petugas di saat macet harus dia aware, oh ini ada jam kemacetan, dia udah disiapkan. Tugas lebih banyakin, biasanya bisa 5 menjadi 10. Harus seperti itu, jangan dibikin kayak sama. Misalnya kalau kita udah Natal lah, udah liburan panjang, wah ini pasti akan jadi lonjakan. Harusnya jasa marga udah mempersiapkan, berarti misalnya SDM-nya 5, DPR jadi 15. Jangan lihat dulu, cek wah baru. Jadi dadakan semua jadinya, jadi menular ke belakang. Jadi kan bisa dibantu juga kan, kayak sering kan dimintain dia nge-tapping kan. Jadi saya suka sih, wah ini dibantuin kan, didamping kan untuk membantu. Nah itu saya suka tuh kayak gitu tuh, mempercepat gitu. Tapi kalau untuk lalu lintasnya gitu, patrolinya kalau bisa untuk apa namanya? Jadi di sini hanya petugas patroli yang perlu ditambah. Iya, tugas patroli kalau dari lalu lintas itu aja sih, informasi ya udah ada sih informasi kayak macet itu kan sudah ada ya itu ya. Tapi kadang-kadang Anda lancar tiba-tiba ya, mungkin kita nggak tahu ya, tiba-tiba di situ ada kecelakaan ya, tiba-tiba macet. Maksudnya tidak, kadang-kadang suka nggak akurat juga sih gitu loh, karena namanya juga missing human error kan begitu masuk lancar, tiba-tiba makan jadi kan. Saya udah pernah janjian tuh, tenang lancar, diizinnya kurang lebih cuma 30 menit. Wah, tiba-tiba kok macet, itu sering kejadian. Kalau pengendaranya atau Ya itu. pintu tolnya gimana? Kalau lagi macet ya saya kecewa lah, lagi antrian. Makanya itu karena petugasnya ya itu nggak ada ya, itu siapa lagi. Kalau itu sih saya terus terang di stroke aja ya, saya juga suka sebel aja sih kadang-kadang stroke nggak keluar gitu loh, nggak ada yang bantuin gitu loh. Kita tolong siapa, kalau teriak kan di belakang nggak mungkin nggak ada petugasnya sama sekali itu tuh. Kok nggak ada sama sekali gitu. Dipecat-pecat juga ya udahlah kadang segitu, tapi pas lagi yang gede-gede lumayan kan saya rembes masalah 40.000 ya berapa ribu gitu kan. Ya udah sering ke situ aja sih, ke kantor. Ya. Nah, lanjut, jika jalan tol sudah dalam kondisi macet, apakah Bapak Ibu setuju jika pintu tol ditutup saja supaya pengguna tidak terjebak pada kemacetan di jalan tol, atau tetap dibuka aja pas macet? Dibuka tapi diinformasikan macet. Kalau Bu Lisa Dibuka tetap dong, jangan ditutup ini. Macet itu kita kan kadang kadang itu masih doang, tiba-tiba ada lancar ya kan, suka kadang artinya gini, kalau bisa sih kalau memang macet, jasa marga mungkin bisa memberlakukan karena ada pembudak kayak misalnya kalau kita ke puncak itu suka kayak apa sih, jalur satu arah gitu kan, dibikin gitu loh, buka tutup jam segini dibuka, di ini ada jam-jamnya aja kalau misalnya Tapi kemacetan. kan sama juga, jadi ditutup dulu supaya yang di dalam terurai, baru yang ini masuk gitu. Ya artinya mereka juga ada pilihan kan, dikasih pilihan di awal, kayak dan itu informasinya udah di depan. Kalau saya kan kalau misalnya ke tol Jagorawi ke puncak misalkan mau ke atas, buka tutup jam sini, tapi itu semua orang hotel-hotel semuanya udah tahu buka tutup jam berapa. Kalau kemacetan, kalau di jalan tol dadakan gitu loh sifatnya, nggak ada karena mungkin belum mau dilakukan buka tutup kali atau gimana ya. Cuman tetap aja sih kalau menurut saya kemacetan itu tetap aja jangan ditutup, tetap aja kita harus, karena belum tentu ini macet, ini juga macet kan. Kalau ditutup ini juga macet juga. Saya kalau dua-duanya bisa tetap jalan tol. Karena saya lurus aja lah gitu loh, karena saya mengharapkan jalan tol itu sebenarnya jalan tol itu masih jalan,
dibandingkan ini aku makin ribut gitu, apalagi kalau lagi ada demo segala macam gitu, saya kadang malah di jalan tol Di gitu. dalam tol ya. Yang penting Jangan ditutup, justru jangan ditutup. Oke, kalau Bu Erdi gimana? Menurut Ibu setuju nggak kalau lagi macet? Ada informasi apa namanya, ditutup atau dibuka aja? Dibuka aja. Tetap dibuka. Kenapa? Karena emang nyaman lewat tol sih daripada tidak lewat tol kan banyak kalangan. Tapi kan macet. Tapi tetap duduk. Tetap jalan kan kalau macet tetap jalan walaupun tolan. Iya, tetap betul. jalan walaupun tolan. Oke, nah kalau Mas Raffi? Kalau saya sih kalau untuk saat kemacetan terus pintu masuknya itu ditutup sih sangat tidak setuju. Karena kan tol itu sekarang jadi sebuah kebutuhan. Apalagi kalau misalnya orang yang baru pertama kali masuk daerah Jabodetabek nggak tahu jalan kan pasti mereka 80% pasti lewat jalan tol kan. Kalau misalnya pintu tol saat macet ditutup, yang ada membingungkan banyak orang gitu lah. Kok ini ada tol kok ditutup gitu lah. Apalagi kalau misalnya ada pendatang baru masuk Jabodetabek, jadi bingung kan. Apalagi kan sekarang kalau pintu tol itu kan tidak langsung jalan raya, langsung masuk pintu tol kan. Jadi kalau kita mau ke tol itu kan harus masuk ke dalam beberapa meter dulu baru nemu gerbang tol kan. Nah kalau bisa ditutup kita putar balik, yang ada makin macet lagi, repot semuanya pasti. Jadi nggak setuju. Kalau Pak Eko gimana? Setuju atau enggak? Kalau lagi macet pintu tolnya tutup aja deh gitu biar nggak tambah macet gitu dalam. Gitu. Saya sih setuju aja Bu kalau untuk dibuka ya, karena Lebih setuju dibuka, jadi nggak setuju setuju. dibuka karena alternatif itu emang lewat tol walaupun jalan. Mau macet-macetan nggak apa-apa. Iya, karena udah biasa kebutuhan. Itu kan kebutuhan. Di luar aja kita nggak tahu kan di tol aja udah macet. Di luar kan bisa lebih macet lagi. Karena kita udah terlanjur lewat tol. Tiap hari ya tuh tol udah macet. Kebutuhan. Lebih macet lagi. Karena kan awalnya emang macet, nanti pertengahan kan itu bisa lancar, kita nggak tahu. Walaupun itu dengan harapan. Emang di awalnya Lewat tol dibanding biasa. Iya, kayak gitu loh. betul. Jadi apa macetnya itu kan terarah juga. arah. Jadi lebih teratur dibanding yang jalan biasa kan. Oh, angkot kesini. Belum motor. Iya, belum motor, masih mendingan macet-macetan di jalan tol dibanding macet-macetan di luar biasa. Oh gitu, menurut Bu Siska gitu ya. Apa namanya? Lebih baik macet di dalam tol timbang macet di luar. Makin nggak karuan kalau makin bingung malah. Karena ada motor, orang segala macam tuh udah pusing. Karena kan kalau tol itu kan pintu masuk dan pintu keluarnya kan jelas. Kalau jalan raya kita nggak tahu belok kanan kita masih lurus, nyasar bisa tambah nyasar kan gitu. Menghambatkan lebih lama. Iya. Kalau macet jangan tutup malah diinformasikan aja. Kita menginformasikan, jadi kita pilih. Baik. Nah, sekarang aku mau kasih tahu bahwa ada yang namanya nirhenti, yaitu layanan transaksi tanpa harus berhenti, di mana di kendaraan kita akan dipasangkan semacam alat yang nantinya bisa melalui ruas jalan tol tertentu yang alat yang dipasangkan di kendaraan akan tersensor sebagai pemotongan biaya jalan tol. Sudah ada kan di bandara. Sebenarnya aku harus kasih tahu videonya ya, videonya Itu cuma udah ada di bandara. Malang apa? Jadi Isi. otomatis. Ya. Tapi ada alatnya kan sini di mobil kan. Nah kalau menurut Bu Siska gimana? Setuju atau enggak? Bagaimana pendapat Ibu tentang layanan teknologi nirhenti? Setuju. Berminat menggunakan? Setuju. Berminat sama murah ya. Harganya sama kan? Berminat sama murah. Harganya sama kan? Harganya sama iya lah. Kalau nggak sama berarti ada garam khususnya dong. Kenapa? Ada gerbang khususnya dong kalau ada beda ya kan? Gerbangnya lebih kayak kebilang sama dengan bandara. Gitu. Eksklusifumnya. Jadi kelasnya kayak gini. Kalau sama si VIP itu jadi lebih mahal dong. dari itu beda ya. Jadi kan awal-awal lagi ngejar kan kadang pas susah ya pakai ukuran nyamuk gitu loh. Betul, Ini betul. gitu. Jadi langsung blok dan pastinya lebih cepat. Kalau Bu Siska setuju? Setuju. Mau beli alatnya? Ya tidak sama. Berapa? Di bawah 50.000. Kalau aja 50.000.
Itu teknologinya lebih canggih. Ya, ini lebih canggih loh. Lebih banget. Ini lebih canggih beberapa. Kira-kira Ya tergantung dulu kan, nantinya kan akan ada trial dulu. Kalau misalnya enak atau gimana gitu. ya pasti enak kan, nggak pakai berhenti, langsung aja gitu. Berarti kan jalurnya beda dong yang nantinya ya. Jalurnya sama aja itu juga kan, jalan tolnya sama sih Jadi pakai gitu juga. lewat bawah Sama. tanah gitu ya. Ada aja. Jalurnya nggak tahu ya, Kalau merah kan kita nggak apa maksudnya nggak ngantri begini kan. Ya kan? Itu alat itu akan buat semua golongan mobil atau ya buat untuk semua golongan mobil dan yang mau beli, mau beli, mau asal, Pak. Iya, tempatnya jalurnya berbeda kan. jalurnya tetap itu juga, Jalur jalur yang jalur terbeda yang ya, sekarang yang mungkin dibedain udah nggak ada tap-tap lagi misalnya. Dia cuma ada kayak semacam bukan gapura sih ya, memang sensornya di situ gitu. Nanti itu yang membedakan itu apa namanya, harga kartu atau harga jalan tolnya? Harga jalan tol jadi otomatis kan tetap bisa tol tetap sama kan. Hanya untuk alatnya aja. pembayarannya, jadi nggak pakai berhenti, Iya, iya. antri gitu kan. Oh. Kalau ini kan mereka berhenti, ambil kartu dua. ngantrinya itu kan karena berhenti, Iya. terus saldonya nggak ada gitu kan. Nah, Asal alatnya itu beli, artinya saya harganya jangan mahal, tapi artinya sesuai. Mungkin kalaupun harganya ratusan ribu, tapi dia bisa untuk long time. Maksudnya long time sebulan sekali harus ganti. Rusak, Atau cuma laku selamanya ininya. masih nggak apa kalau cuma Tapi kalau sekali ibu pakai. menerima harga bisa 200 ribu, Kalau tapi bisa bisa ada untuk lama. garansi, Kan? garansi juga ya. Ada garansi, Garansinya. kalau rusak. Terus bisa dipindah-pindahkan ke mobil lain Bu. Jadi kalau misalnya punya mobil 5 cukup aja Oh. satu gitu. Iya, bisa nggak? Bisa nggak Bu? kalau mobilnya 5 ya masa pindah-pindah. Misalnya di dalamnya Kayaknya kalau ada mobil 5 ya pasti belinya 5 lah. Karena mereka pasti mobilnya ada 5. Anaknya salah. biasanya kalau saya mau pakai mobil kecil, Kita nggak ribet juga. Aku aku ribet. Karena kita mindahin barang, bentuknya bentuk yang barang kan. Kalau kartu kan memang agak lebih simpel gitu. Oke, kalau Bu Lisa bagaimana? Kalau aku sih setuju banget pakai alat itu ya. Cuma Iya, satu sisi, dari sisi misalnya kita isi saldo 100 ribu atau 200 ribu saldo isi saldonya ya. Akuratnya saya maunya akurasi aja. Artinya akurat nggak gini? Kan kita nggak tahu ya. saya lihatnya berapanya dari mana gitu loh, maksud saya itu seperti apa nanti kelihatannya gitu. Aku kelihatan saya satu saya sekian masa saya bawa alatnya dulu alat saya dibawa atau untuk pakai HP saya nggak tahu Ya, nanti di itu depannya. nanti apa namanya? Sepertinya itu nanti sepertinya semacam stiker tapi dia sensor lah kayak barcode mungkin ya. Oh, Tapi connect juga ke handphone jadi itu kalau connect apa kita jadi bisa jadi kita tahu. oh sekian saldonya sekian. Atau enggak kalau misalnya ini ada kurang pasti juga ya antara stiker atau tetap kartu atau Betul. alat atau handphone, jadi nanti tinggal buka aplikasi ini gitu Iya. atau gimana gitu. Ini kan masih Masih muda wacana belum, ya. tapi sudah ada di Jagorawi. Di bandara udah ada. Di bandara udah ada. Bandara udah ada. Oke. Tiangnya doang apa udah lihat Udah ada yang semuanya masuk. Oh, gitu. Udah ya. Udah lihat. Tapi ini loh Bu, kalau ini artinya kalau pakai alat itu risikonya itu adalah rusak ya. Sistemnya rusak ya. Karena kartu aja kadang suka, wah ini nggak bisa, kartu aja ada. Iya, kartu rusak. Rusak. Nah itu kalau rusak gimana? Kita dari alatnya ada yang langsung ditempel ntar orang itu. Berarti kita tetap punya double ya. Artinya kalau saya punya ini, saya punya cadangan kartu itu masih bisa berlaku nggak dalam itu? Misalnya ini, tiba-tiba saya rusak, saya punya kartu. Asal yang kartu ini masih bisa berlaku aja untuk tiba-tiba ngetek. itu kadang kan ditempel di mobil kan, kita nggak bisa dibawa-bawa. Kalau misalnya rusak, bukan kita yang ini ada itunya dong jaminan. Enggak, maksud aku kalau bisa itu rusak kita kan ribet. Kalau kartu istilahnya masih manggil orang, kita ke sebelah, hai pak, minta. Misalnya tradisionalnya kita manggil. Tapi kalau masih sini pak alat saya mau pindahin ke sini dulu, kan nggak mungkin. Nah itu nanti gimana penanganannya gitu loh. Tapi saya sudah tercerna aja karena namanya teknologi juga secanggih-canggih teknologi pasti nanti ada miserable-nya juga gitu. Maksud saya itu nanti kayak apa, malah karena semakin canggih semakin sulit ya sih kadang untuk di awal kan semakin canggih kadang kita kan Kalau ruang kita beli lagi ya kartunya ya. Tapi Beli terus nggak sih Bu? bukan alatnya. Cuma maksud saya takutnya kalau rusak, kalau kartu misalnya
misalnya kita nggak ada isinya atau kartu kita rusak, kita bisa disetting dari mobil minta. Kalau menurut Mas Kalau Nabila, yang tempel, kalau yang masalah itu loh, kita masih bisa videonya, videonya. istilahnya videonya. Kalau alat itu sistem kayak ditempel di mobil di bawah atau ini sensor rusak, gimana kita mau ambil pinjam belakang? Itu harus iniin juga ya. Kalau bikin seperti itu penanganannya seperti apa gitu loh, apalagi ini pertama gitu. Kalau Mas Nevi gimana, setuju nggak ada? Kalau saya sih kalau lihat dari keefisiennya itu sih kurang setuju, karena kan kalau misalnya kita udah masuk gardu kan otomatis kan kita mengurangi kecepatan kan, jadi bukan benar-benar tidak berhenti gitu loh. Jadi kalau untuk efektif dan efisiennya sih menurut saya sih tidak perlu ya, karena kita udah terbiasa dengan kartu yang e-money sama flash tersebut kan. Kecuali kalau yang metode kartu ini belum dipakai, mungkin itu sangat efektif karena tidak ada kembalian kan, bisa langsung aja. Nah, untuk saat ini udah ada teknologi e-money sama flash itu sebenarnya sih udah tergantikan gitu loh. Jadi Udah tergantungan ya dengan. iya udah tergantungan. Tapi Kalau kan pakai nil itu makan lebih cepat lagi daripada pakai kartu. Tapi kan kalau pakai kayak gitu kan nggak mesti, tapi kan nggak bablas begitu juga kan ya Bu ya. bablas. Kalau bablas kalau misalnya nggak punya kartu bisa bablas juga ya? Nggak bisa. Ini maksudnya apakah ada Ini ada palangnya? palang, pasti ada palang sih. Ada pasti ada palangnya kan? Berarti kalau nggak mungkin bablas cukup gitu kan pasti ada sekian detiknya cuma berhenti langsung udah gitu. Sebenarnya sih Cuman keefisiennya nggak terlalu banget ya kebetulan Iya. juga ya. Artinya memang lebih enak, lebih simpel kita nggak buka. Kalau dalam misalkan lagi hujan atau apa, bosan ribet-ribet nyari hilang atau kalau kita kadang bibu ketinggalan. Kalau itu enaknya itu praktis. Ini kita nggak bawa-bawa gitu loh, nggak kehilangan nyari kartu baru. Gitu loh. Karena itu udah tempel. Karena kalau misalnya ibu-ibunya itu juga Ada beberapa sisi, tapi satu sisi itu kalau untuk ini juga sama aja sih. Kalau untuk kecepatan, menurut saya kecepatannya sama aja, toh berhenti juga. Berarti juga ya. tapi bagus sih, Agak lebih canggih, ya, canggih. lebih canggih. Artinya plus minus ya Bu ya. Kalau untuk saya sih untuk teknologi itu lebih dipikirkan kembali untuk penerapan teknologi tersebut gitu aja sih. Ya, ini kan seperti sosialisasi. Iya, sosialisasi. Apakah setuju atau enggak gitu ya? Oke. Nah kalau Bu Erni gimana? Aku sih jujur setuju karena sudah melihat ya kalau begitu tuh sering enak tuh kayak gitu tuh gitu yuk gitu. Cuman kan kadang ada yang belum tahu, kadang mundur lagi gitu loh. Ada yang belum tahu kan, yang belum ngerti, kasihan juga sih. Jadi kan harus udah dikasih tahu padahal cuman belum ngerti mungkin kan ya. Tapi ya bagus Jadi kalau diadain. sosialisasinya harus. kayak dulu juga kan GTO sama yang bayaran cash sama uang kan udah dikasih tahu kan di GTO di sini orang yang nggak punya kartu ya nggak usah pakai GTO nggak ada dulu. Iya kan kayak gitu. Iya, berarti kerjasama itu sosialisasinya harus lebih. Iya. Kalau Kak Eko gimana, setuju nggak dengan adanya teknologi yang berhenti? Wah, saya setuju itu. Karena apa ya? Karena memang udah ada kan. Pasti ke depannya pasti bakalan berubah semua nanti. Lebih canggih ya. Lebih canggih lagi. Kebiasaan aja ya. Iya. Tinggal masyarakatnya aja yang beradaptasi. Iya. Masyarakat dengan masyarakat. Nah, berdasarkan jika di jalan tol yang Bapak Ibu gunakan nih terdapat beberapa pilihan rest area. Faktor apa yang dipertimbangkan sehingga memilih rest area tertentu? Misalnya, aku mau berhenti yang di situ aja deh, soalnya di situ enak. Aku mau berhenti yang di sini aja deh, soalnya ada makanan kesukaanku. Kalau Bu Eri gimana? Kadang aku pilih-pilih juga sih, misalnya ada solarianya gitu, apa gitu, ini fasilitas. Tapi pasti kalau mau berhenti pasti nanti di komunitas sana aja ya. Pasti Iya. seperti itu ya. Jadi ada semacam pilihan rest area favorit. Iya, ada. Oke. Nah kalau Pak Eko gimana? Kalau mau pas di jalan tol terus akhirnya harus memilih berhenti di rest area. Iya. Faktor apa sih yang menjadi pertimbangan?
Kalau cowok mah nggak terlalu ini ya. Yang penting sih fasilitas kamar mandi, kebersihan pasti ada kita favorit. Misalkan ada ini dasarnya kamar mandinya banyak tuh, jadi kita nggak harus antri. Gitu. Itu aja ya. Iya. Terus sekarang ada juga sih yang nggak kepuasannya tuh orang. Ada juga tuh pas mau pintu keluar tuh rest area yang kita mau ke puncak apa. Sekarang jalanannya masih berlubang. Oh. Iya. Mau Terus pintu keluar masuk atau pintu keluar? pas keluar rest area. Masih berlubang. Terus masih agak sempit, mungkin juga garing lagi, jadi lebih enak. Nah, kalau Mas Nevi gimana? Dari lahan parkir sih, kadang kan kalau rest area besar juga luas ya. parkirnya luas. Kadang jadi minusnya juga, jadi kita harus jalan jauh gitu. Sedangkan untuk fasilitas jalan kaki ke parkirannya itu kadang nggak ada atap. Kalau hujan kan kita masa basah-basahan gitu kan. Jadi lahan parkir juga jadi lahan parkir dan dikasih tenda gitu. kayak kanopi gitu ya. Nggak hujan, Biar nggak kepanasan juga. nggak hujan ke apa? Ke toilet atau ke Iya, masjid. Gitu. karena kan kebanyakan rest area yang udah ada saat ini itu tidak ada kayak gitu fasilitas itu, masih jarang banget gitu lah. Oke. Nah kalau Bu Lisa gimana? Saya Untuk dibalik, memilih rest area. saya dibalik berdasarkan momen jam. Jadi yang favorit jadi nggak favorit, yang nggak favorit jadi favorit. Kenapa? Karena misalkan dalam long weekend ya, kalau long weekend itu kan jadinya penuh banget ya, over, dan saya malah cari parkir malah susah. Jadi saya nggak suka. Oke. Parkir bolak-balik gak dapet parkiran satu. Baik itu mau ke toilet nantinya sejibun. Maka sekali nggak favorit. Kalau di waktu lagi yang misalnya Natalan, Lebaran, high season gitu ya. Tapi kalau yang enggak itu ya saya cari tetap yang favorit. Nah kembali lagi yang favorit yang musiknya nyaman, toiletnya nyaman, yang musiknya enak, ada banyak makanan, atau enggak kita sekalian kalau dari Bandung ke Factory Outlet. Kalau jamnya itu tidak long session ada. Tapi kalau yang favorit saya cari yang enggak favorit, saya balik. Menghindari itu, parkiran itu. Jadi udah kita udah liburan, ngapain kita stres lagi nyari rest area yang padat banget. Kalau kan saya tahu itu favorit, tapi saya jadi nggak favorit saat itu gitu loh. Karena Bisa jadi kayak banyak parkiran yang favorit jadi nggak favorit udah bisa ya. toiletnya malah jadi ngantor. Foto dan semuanya. Nah kalau Bu Sista gimana? Favorit, soalnya kan Tetap cari yang favorit. iya, kebanyakan ya, umumnya. Karena kan kita kalau pergi kemana gitu pengen nyari yang favorit yang ada pusat oleh-olehnya. Karena kan suka lupa, malas beli di situ, beli di rest area aja deh. Karena kita area ini kan rest area ini juga ada juga nih kayak bisa bolu atau apa gitu kan. Jadi pasti nyarinya ke situ gitu. Meskipun parkirannya Kalau yang lengkap pasti parkirnya juga gede, pasti besar ya. pasti besar gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, rest area mana yang sangat baik dan memuaskan? Pada aspek mana Bapak Ibu merasa puas? Rest area mana yang belum memuaskan dan masih perlu diperbaiki lagi? Bu Erni, favoritnya di mana? Sudah puasnya kenapa? Terus mana yang rest area mana yang belum memuaskan? Mungkin kalau yang belum memuaskan tuh yang lama-lama tempat kamar mandinya karena masih lama, intinya yang kecil-kecil itu loh. Itu di rest area mana? Ingat ya? Nggak inget sih, karena nggak jarang kita apa kan lewat, maksudnya jarang kita Lihat, hampir gitu loh. Kecuali kalau mendadak ingin pipis tuh namanya anak-anak ya, masih jauh nih ada tapi jelek mau nggak ada yang gitu kan. Karena pilih juga. Kalau mau nggak mau ya mau ngapain kita ngambil karena udah kebelet pipis kan anak-anak. Jadi apa yang perlu diperbaiki hanya kamar mandi aja. Kebersihannya paling diganti maksudnya. Kalau Mas Kafi gimana berdasarkan pengalaman Mas Kalau Kafi? pengalaman saya sih untuk setiap rest area sih untuk saat ini belum ada yang menjadi favorit saya, karena rest area kebanyakan sekarang tetap yang jadi permasalahan itu kebersihan, terutama toilet. Jadi mau rest area yang besar atau yang kecil, kadang toiletnya masih sama kotornya gitu lah. Jadi kalau untuk yang favorit untuk saat ini belum ada sih. Belum ada ya. Iya. Jadi tetap toilet yang harus diperbaiki Kebersihannya. kebersihannya. Nah kalau Bu Siska gimana?
lagi rame itu yang diperbaiki itu kamar mandinya diperbanyak, makanya suka mandi itu sampai keluar gitu. Kalau yang lengkap menurut Bu Siska di mana? Yang itu yang ada masjid itu apa sih, lembaga apa sih? Yang dari sini, yang dari sini ke Cikampek, yang dari sini mau ke Bandung tapi pulang 97 ya. Jadi itu yang ada 57. Kalau 57 dari sini ke Bandung, kalau pulang dari Bandung ke sini kan yang dua. Oh gitu. Ada masjidnya bagus. Iya, karena nggak ditulis ke rest area di Padang ini. Tapi dia tahu gitu, tahu yang itu. Angkanya. Itu ada apa? Pokoknya di situ tuh. Tapi yang ada itu kayak begitu ya. Yang bagusnya itu tuh gitu. Jadi kita bilangnya akan juga tentang oh dasar jadi bening. Sekarang suka gitu ya, orang tahunya jadi bening. Jadi anaknya suka Karena kita lihatnya dari mana dulu kilometernya. dari barat ke timur. Ya. Ini kan kita mau ke barat atau ke timur balik. Kalau Bu bisa gimana? Berdasarkan kalau yang bagus yang mana? 57 yang ke 40 berapa sih kalau yang ke arah pulang yang 57 kalau saya berapa sih saya jarang ke rest area malah saya pulangnya yang suka mampir karena dari sana kalau berangkat karena kita udah prepare duluan jadi jarang paling pipis doang sih kalau pipis mah di mana aja toilet di mana aja Apa yang perlu diperbaiki? ya pasti lagi ke toilet ya bersihannya aja sih umumnya itu karena kita kan lebih sering ke rest area tuh mungkin pasti ke toilet sama umumnya itu aja. Kalau Pak Eko gimana Pak? AM19 Yang mana tuh? Yang Bekasi. besar juga Bekasi. dari sini. Besar ini ya kalau dari sini. Kalau dari sini ke arah Bandung, Bandung duluan rest area itu 19. 19 besar ini. Coba kan kalau baru berangkat biasanya nggak ya. Nggak, Soalnya baru berangkat Ya, Saya sih emang namanya dari Jakarta juga ada. misalnya mungkin kalau yang dari Tangerang atau dari Jakarta gitu ya, Hampir. ya. Tapi kalau dari Itu baru masa baru 5 km udah rest area kan nggak mungkin. kalau tempatnya seputaran Bekasi, Jatibening gitu ya, Bekasi Selatan, baru masuk. Nah itu rest area 19 pertama. Pertama. Jarang ya? Iya jarang. Pasti kita puluhan karena kan udah lama. Tapi kalau beli bensin sih pasti Nah, kalau mampir, bensin, ya. Nah, kalau paling kalau ya lupa bensinnya habis. Iya sih cuma beli bensin jadi tidak air, tidak rest, tidak Jadi nggak Cuma beli bensin doang. tidak makanan, tidak pipis. Habis itu. Iya. Oke. Nah, lanjut lagi, jenis informasi apa yang dibutuhkan Bapak Ibu terkait layanan jalan tol? Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Kalau sudah, dari mana Bapak Ibu mendapatkan informasi tersebut? Apakah Bapak Ibu pernah menghubungi call center atau mengakses media sosial Jasa Marga? Bu Lisa, gimana? Jenis informasi apa sih yang dibutuhkan? Satu kalau memang ada kenaikan jalan tol diinfokan gitu loh, kenaikan jangan nyindir misalnya kayak bensin gitu ya diinfokan nanti tiba-tiba oh jadi udah naik listrik udah naik gitu kaget gitu mau ada daftar diinfokan terus kalau ada kemacetan kalau bisa jangan diinfokan pas kita di tol adalah informasi semacam mungkin kita ada kemacetan ini jadi istilahnya jangan membiarkan kita untuk masuk walaupun sebenarnya kita tetap masuk tapi untuk buat kita pilihan aja. Tapi kan kalau ya itu tadi misalkan Bu Lisa masuk tapi memang belum macet belum keadaan kalau saja gitu kan ya. Tiba-tiba pas udah di tengah tiba-tiba ada sesuatu artinya kalau udah dadakan sih kita perlu buat tapi kalau memang sudah tahu udah berjam-jam misalnya banjir misalkan jalan tol banjir diinfokan lah banjir itu harus diinformasikan jadi kita ada tahu oh ternyata nih banjir akan mengalami genangan berapa meter gitu. Terus yang ketiga yang ketiga lalu lintas macet lalu lintas petugas jenis informasi apa yang Ibu butuhkan terkait layanan jalan tol. Ya satu kenaikan tol, yang kedua tadi macetnya diinformasikan, terus yang ketiga rest area kalau bisa itu balik lagi ada informasi gitu loh Bu. Kalau bisa rest area ini terlalu padat. Nah kalau misalnya kita di awal kan area berikutnya, iya maksudnya kayak seperti itu gitu loh ada rest ini mengalami kepadatan parkir gitu. Rest
rest area Bagus, kita- mengalami kepadatan. Tapi boleh masuk. Tapi boleh masuk. Artinya gini loh Bu. Ya saya udah kasih tahu tapi tetap jangan ditutup gitu loh menurut saya ya terserah tapi ada yang menginfokan ini mengalami kepadatan ini jadi kita tahu oh itu kan padat itu aja sih lebih ke rest area juga ada informasi gitu loh. Kalau Bu Lisa mengakses media sosialnya Jasa Marga ada Kadang ke Gmail, Instagram. Sekarang saya kalau nanya ke Google aja ada lancar atau enggak ke ini jalan Gmap aja misalnya saya mau pergi cek dulu deret atau cek atau enggak gitu loh kan bisa kelihatan merah atau enggaknya kan merah itu aja lebih ke situ itu aja ya. Tapi kalau misal mengakses follow-nya ininya IG-nya atau Twitter-nya Jasa Marga gitu kan. saya lebih keseringnya ke info langsung ke Google aja. Misalkan saya mau jalan nih ada berita apa seret banjir nggak saya nyari ke situ aja oh sih ada genangan apa tinggal lewat. Pernah menghubungi call center? Call center Jasa Marga ya, itu aja yang tuh derek zaman dulu derek aja tapi agak susah sih itu susah maksudnya nggak langsung ke orang jadi selama tetap banyak saya pengen itu lebih cepat karena orang lebih susah ya maksudnya agak lama aja dan itu maksudnya terjadi itu datang itu lama sampai dereknya gitu loh ya mungkin karena kita nggak tahu ya di luar teknisnya cuman itu nggak secepat yang saya bayangkan itu aja. Baik. Kalau Pak Eko gimana? Informasi apa yang dibutuhkan terkait layanan jalan tol? Informasi apa yang dibutuhkan terkait layanan jalan tol? Apakah selama ini Bapak sudah mendapatkan informasi apa yang Bapak butuhkan? Saya sering dengar sih di radio Ibu. Kadang sebelum masuk tol kadang kita udah di radio nih karena informasi. Nah itu Bapak mau cari informasi apa di radio? Informasi tentang kemacetan, macetnya, ya. Karena ada informasinya nih. Di kilometer sekian Di menjadi kilometer sekian ada kecelakaan. Itu pasti ada informasinya. Paling dari radio aja ya. Iya, betul. Kalau Mas Raffi? Kalau untuk informasi sih pastinya tentang kepadatan terus struktur jalan mana yang selesai diperbaikin atau yang masih diperbaikin. Tapi hati-hati bisa di kilometer iya, ada perbaikan ada jalan gitu. ya. Biasanya sih dari website karena kalau untuk akun sosial dari Jasa Marga tersendiri itu kadang update-nya suka telat gitu loh. Jadi ada baiknya untuk seperti Instagram, Facebook itu diupdate itu lebih cepat seperti Bikin Instastory. Ya bisa tuh misalnya ada Instastory jadi informasi kayak kita cari oh sih ini lagi di sini oh ternyata Jasa Marga lagi memperbaiki jalan di kilometer sekian Kenapa gitu. di Nah, itu Instastory saya gitu harus kita tag kalau itu kan penting banget. Jadi ya. IG-nya karena kan media sosial berkembang kan gitu. Oke, Mas Raffi pernah menghubungi call center nggak selama menggunakan? Kalau untuk saat ini karena udah banyak fasilitas untuk kita hubungin Jasa Marga kan mulai dari Instagram. Kalau untuk call center sih belum pernah sih. Belum pernah Iya. ya. Oke. Nah kalau Bu Erik gimana? Jadi informasi apa yang dibutuhkan untuk terkait layanan jalan tol? Kalau aku sih yang berbeda sih aku kadang lihat Google maksudnya gitu Google Map gitu lihat merah apa enggak. Kalau merah kadang aku lebih baik keluar tol dulu. Kayak kan harusnya jadi waringin keluar tuh ya. Aku kan kadang yang di Bekasi Barat itu kan kalau mau keluar kadang kan dulu antri gitu kan pajak. Aku lebih baik keluar repo maksudnya keluar. Oke. Jadi keluar aja jadi aku nggak mau kalau macet Jadi panjang pilihan masuk gitu. tolnya bisa pilih gitu masuk tolnya anak-anak yang masuk Masuk aja aja. gitu masukkan langsung Iya, kebetulan kan rumah saya kan di sana Jati Makmur, jadi kan bisa keluar Jatiwaringin misalkan, jadi aku bisa lewat Bekasi Barat tuh, lewat Repo gitu aja, jadi lihat kondisinya. lihat Dari kondisinya. kapan Ibu kalau mau lihat informasi kayak tentang layanan jalan tol Kadang kan dari mana? ini apa namanya kita lewat nih kok macet sih, kalau macet baru, kalau enggak sih enggak. Kalau kadang kan dulu pernah kan kalau kita habis pulang kampung kadang kan pasti kan macet gitu loh. Nah terus apa pernah mengakses media sosial Jasa Marga atau menghubungi call center? Aku enggak. Paling kalau itu dengerin radio kalau misalnya ada, kalau enggak. Kalau ada sekitar info gitu. Oh, nah menurut Ibu apa yang dibutuhkan kalau untuk informasi untuk mengenai jalan tol? Apa yang dibutuhkan? Ibu kan udah mau masuk jalan tol nih. Iya. Nah, apa yang Ibu butuhkan tentang informasi jalan tol? Apa sih yang harus diinfokan ke Ibu Iya, tentang jalan tol?
ya kita ini apa namanya ya kadang lihat Google Maps sih macet enggaknya gitu. Iya, berarti Ibu perlu ya Perlu. info mengenai kemacetan di desa. Tapi kadang sih di grup kalau yang pergi-pergi tuh dikasih tahu loh. Misalnya iya, Ada WhatsApp itu jangan lewat sini ya, ini lagi macet gitu. ada mobil jatuh dari tol. Kita juga Mobil jatuh dari tol ada yang itu dia. Kayak waktu itu dapat informasi kan apa berhenti. Jangan lewat sini ya. Iya, yang mana itu entah itu benar enggak. Yang jatuh tuh. Benar ya. Nah itu ini grup WhatsApp itu lebih interaktif loh daripada kita nanya. Bahkan ada gambarnya. Mengalami kecelakaan ini. Kecelakaan kita. lihatnya nih. Sebenarnya tenang. Pengemudi tol yang lain tuh langsung. Ada tinggal naik masuk. Ada kemacetan gitu ya. Ayo pulang jangan lewat sini. Aja. Ayo jalan itu tuh. Daripada kita langsung nyari jasa tol. Iya. Kalau khusus kan Kadang-kadang kalau juga bisa, emang juga bisa ngasih tahu kan kalau lagi ada kecelakaan kayak gitu kan. Tapi nggak ada gambar ya. Ini ada gambarnya. Nggak sama jadinya. Nah, begitu ya. Karena kalau kita lagi di lokasi gabung sama grupnya ibu-ibu nih. Update terus ya. Apalagi kalau kenaikan lah. Protes itu ya. Oke, nah jika Bapak Ibu mengalami kekecewaan atau mempunyai keluhan nih pada pelayanan jalan tol, apakah Bapak Ibu pernah menyampaikan keluhan atau komplain tersebut ke pengelola jalan tol? Bu Lisa, pernah nggak komplain mengenai apa yang menurut Ibu melewati jalan tol tuh nggak enak lah keluhannya? Saya sih keluhannya cuma kartu aja itu isi. Ya, komplainnya kemana? Ya maka tugasnya. Pernah? Langsung petugas ya Pak. Ini cepetan dong Pak, nggak bisa. Ya gimana dong ini? Ya paling nggak kita bantuin untuk tak itu aja. Lebih ke komplain kartu aja sih waktu itu. Kartu tol ya. Ingat ya. Kartu tol nggak bisa apa? Kehabisan pulsa. Kehabisan. Tapi nyarinya lama petugasnya, nyarinya lama. Itu komplain gimana sih? Pokoknya saya sempat ini aja, ada debat aja, sorry gini. Jadi kualitas penanganannya menurut Bu Lisa, kualitas penanganannya atau lama, masih lama ya, karena mungkin karena itu kayaknya banyak banget gitu ya, kayak dilayani dipanggil ini kayak dipanggil tiba-tiba ada orang yang minta stroke gak kuat, terus saya lagi ini, jadi saya nunggunya lama waktu itu. Pas pulang dari Bandung waktu itu pernah kejadian aja sih. Kalau Pak Eko gimana? Pernah mengalami kecewaan atau mempunyai keluhan? Belum pernah Ibu. Belum ya? Dia handal lancar-lancar terus. Dan yang sering saya nggak sukanya pas lagi nggak kuat stroke itu aja sih. Iya, Aku sering nggak kuat stroke sih gue kayak gitu loh. Sama karena kita Kalau saya jatuh. Iya. Kemana komplain apa? Nggak bisa Saya mau komplain. komplain. tapi nggak ada petugasnya. Iya. Jadi gini mau komplain mana? Iya. Terus sih ada patronnya. Tapi kadang-kadang suka Pengen komplain nggak ada, tapi petugasnya nggak ada. Ada. Kalau Bu Siska pernah mengalami Karena kecewaan? tapi nggak sampai mengungkapkannya ke call center atau ke media itu Cuma paling kecewa. ngedumel aja gitu loh. Ngedumel aja, nggak pernah sampai Itu parah banget itu enggak. kalau Bu Siska kekecewaannya atau apa yang pernah dialami? Ya itu doang, nggak ada orang, sampai tin terus orang sampai sampai orang itu tuh sudah nggak ada sampai Itu pas apa Bu? pas lagi mau bayar Kartu itu nggak ada isinya. kartunya nggak ada, bukan nggak ada isinya, rusak. Oh, iya. Mana kita tahu kalau sama Mesinnya udah rusak. tidak mesinnya nggak bisa, Iya, tadi iya. udah ada dananya, cuma susah karena ditin tuh nggak ada sampai akhir jalan. Itunya jadi. Oh ya kan, sampai turun deh. Akhirnya pernah dibuka manual, akhirnya nggak bayar kita. Saya juga pernah tuh di Cikarang. Oh ya, Mas Raffi. Oh itu kan pasti ada petugasnya Nah, kalau kayak begitu. Oh, Mas Raffi Jadi ada pas mau mengalami ngetek itu kan ada, kekecewaannya? ya. Jadi pas mau ngetek itu tidak bisa. Hah? Udah ada petugasnya, akhirnya petugasnya bilang udah mas lewat aja yang buka manual. Akhirnya kita lewat. Iya. Jadi bebas pembayaran. Bukan, tapi kan udah ngetek kan? Udah ngetek. Itu udah terpotong. Jadi kayak gitu. mesinnya itu rusak. Oke. Jadi tidak kebuka saat kita tap itu tidak kebuka. Akhirnya Saldo nggak berkurang.
saldo tidak berkurang. Akhirnya dibukain secara manual, jadi langsung kita bisa jalan. Pas tugasnya. Pas ada petugas. Tapi kalau untuk komplain secara langsung sih saya tidak pernah. Tapi ya, yang paling sering saya lakukan itu komen di Instagram, di komen-komen Instagram. Paling kita nyampein keluarnya seperti itu. Kadang juga suka ditanggapin sama akun adminnya, kadang juga enggak. Kalau enggak ya sudah. Takutnya nanti kalau komen di Instagram sudah salah. Aja makan sama baik ntar lagi kalau komen. Kalau Bu Erni pernah? Enggak, aku belum pernah sih. Belum pernah ya. Mengalami kecewaan. Kecewa tapi ya kecewa tidak berarti banget gitu loh, maksudnya kecewa yang biasa aja. Saya gini, pernah mobil aku dibikin kakak. Nah, terus pas keluar Cikedung, itu ketek 2 kali tapi uangnya dibalikin. Oh gitu. Ya, bisa. Karena diminta nomor rekeningnya. Kebetulan kalau zaman dulu kan masih ada yang apa namanya, yang jaganya. Oh. Itu pengalamannya udah pernah kan? Begitu katanya. Terus dibalikin bener, dicek, iya dibalikin. Kan lumayan kan dari Jakarta ke Ciledug, dibalikin, bener. Tapi itu bukan Aku kakak pakai mobil aku, misalnya bukan suatu keluhan atau kita cuma pengalaman pengalaman aja ya. Oke. Nah, terakhir apa harapan atau saran Bapak Ibu terhadap pengelola jalan tol, Bu Siska? Sarannya apa buat jalan tol, pengelola jalan tol? Apa yang harus ditingkatkan? Yang harus boleh di ruas jalan tolnya, RJT-nya, bisa juga di rest area-nya, bisa juga dari petugasnya, atau di saat petugasnya harus standby. Satu ya, petugasnya satu ya, satu. Maksudnya apalagi mau naikin jalan jasa marga, masa petugasnya cuma satu. Ini ada standby lah, ada cewek ya gitu ya. Itu jalannya juga diperbaikin, yang ada bolong-bolongnya. Apalagi selain petugasnya di perbanyak untuk layanan kontak tadi dulu jasa marga tuh yang direct tuh cepet gitu loh, jadi langsung datang cepet gitu. Mulanya nungguin kan setahun kan. Proses direct mobil kayak gitu. Yang itu mobilnya ngambil pasir agak dulu baru datang. Karena suka nggak jadi deh, suka kayak gitu kan udah ada di rumah aja. Kayak gitu. Oh itu aja. Nah, kalau Bu Lisa gimana? Apa harapan Ibu terhadap pengelola jalan tol? Apa yang harus diperbaiki? berdasarkan pengalaman, yaitu pertama adalah struknya. Saya butuh struk kadang keluar dikali saya kurusin gitu, karena tiap hari tiap jam lewat jalan tol. Terus kedua ya nggak ada lagi 5.000 nya, tapi kalau suka nggak keluar dulu. Terus kedua ya jalan tol kalau bolong-bolong harus segera diperbaikin aja. Terus yang ketiga ada beberapa rest area, saya lupa nomornya berapa gitu. Nah, kadang kamar mandinya masih suka bau gitu ya, nggak nyaman gitu loh. Sebelum saya lupa lah kilometer berapa yang berangkat itu, enggak sih yang KP juga ada yang baru. Mungkin pas lagi karena lagi rame banget, mungkin juga jadi kurang, jadi tuh kayak bau pesing banget tuh. Saya berapa kali tuh kayaknya tidak nahan gitu. Petugas kebersihan di rest area-nya tuh berkurang. Lagi pada peak season harusnya ditambah petugas kebersihan itu sih. Terus yang keempat, kalau ada lampu kalau udah malam, penerangan itu yang mati-mati kalau bisa langsung segera dinyalain lampunya. Kalau yang buram-buram Bu diganti Bu, lampunya ya, tulisannya misalnya ya. Sama petugasnya ya pas. Saya jujur ya butuh tetap ya, walaupun teknologi secanggih apapun saya tetap SDM sih kalau menurut saya gitu. Karena untuk yang mengolah teknologi itu kan tetap ada manusia, tidak mungkin itu lagi. Jadi intinya secanggih apapun tetap saya minta ada manusianya yang bisa deteksi. Saya nggak mungkin deteksi dalam mesin gitu
sama manusia kan kita bisa ditolong gitu ibaratnya. Dia itu ditambah petugas di pembayarannya, walaupun dia hanya sekedar melihat, menangani itu bisa bantu, tapi minimal untuk kita kayak dijagain gitu loh, kalau ada apa-apa gitu loh, ada kepuasan batin loh kita ada orangnya gitu. Baik, kalau Mas Kavi, Kalau saya sih kalau untuk petugas sekarang sih itu kesigapannya aja lebih disigakan gitu. Tapi yang menjadi komplain utama tuh untuk perbaikan jalan. Kalau misalnya jalannya udah berlubang tuh lebih baik, karena baiknya tuh jangan ditambal. Jadi benar-benar dibenerin banget gitu loh. Karena kan kalau ditambal ujung-ujungnya bergelombang, malah membahayakan si pengendara tersebut. Ya gitu aja sih. selain itu ada lagi? Udah cukup itu aja. Oke, kalau Bu ini apa harapannya yang apa harapan dan sarannya terhadap pengelola? Ya ditingkatkan lagi aja semua, maksudnya fasilitas yang ada ditambah. Kalau misalnya merasa kurang kan antri, jadi berarti kan mau nggak mau harus ditambah. Terus sama kebersihan juga harus ditingkatkan, itu aja sih. Oke. Kalau Pak Eko, dari sidak aja dari harapan dari saran Bapak terhadap harapannya untuk para pengelola jasa marga, untuk petugasnya tuh harus standby aja Bu, jadi nggak kosong banget tuh nggak Petugas ya. karena kita penting juga namanya mesin, kita nggak tahu kan kadang rusak, kadang error. Kalau untuk jalanannya Pak, Kalau dari jalanannya paling untuk jalanannya lubang berlubang. itu Oke. sama penerangannya. Sudah itu aja. Jadi Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya yang lumayan lama ya. Terima kasih atas saya ngobrol-ngobrol akhirnya udah selesai juga. Oke. Udah maghrib. Istilah asar.